Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insinyur Tri Mulyono MT dan juga teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 2 PBL 2 sesi 70 izin menyampaikan materi yang akan kami bahas yaitu tiang pancang, transfer beban, dan status batas. Lalu yang kedua ada tiang pancang, kapasitas beban aksial berdasarkan uji beban statis. Untuk sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fitri Lian Inayah dengan NIM 15036200003. Saya Gilang Tri Prasetyo dengan NIM 15036200087. Saya Bintang Reka Abimayu dengan NIM 15036200022. Saya Nurhadi Anggraini dengan NIM 15036200026. Saya sendiri Sarah Putri Ilyadi dengan NIM 15036200073. Untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan tahapan yang akan kelompok 2 lakukan. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua adalah pembacaan rundown. Yang ketiga, materi yang akan kami sampaikan. Lalu yang terakhir ada sesi tanya-jawab. Boleh di next. Materi yang akan kami bahas pada sore hari ini, yang pertama ada tiang pancang, transfer beban, dan status batas, yang diantaranya ada transfer beban aksial, transfer beban lateral, dan juga efek instalasi. Lalu materi yang kedua ada tiang pancang, kapasitas beban aksial berdasarkan uji beban statis, yang diantaranya ada tujuan, uji beban tiang pancang statis konvensional, interpretasi hasil pengujian, uji beban tingkat statis terinstrumentasi, uji beban tingkat Osterberg, dan yang terakhir ada uji beban aksial dinamis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggi. Untuk Anggi dipersilakan. Baik, yang pertama di sini ada tiang pancang, transfer beban, dan status batas. Tidak seperti fondasi dangkal, tiang pancang mentransfer beban ke tanah baik di sepanjang sisinya maupun di dasar atau ujung elemen fondasi, sehingga mekanismenya lebih kompleks. Beban struktural yang diterapkan pada tiang pancang dapat dibagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama yaitu beban aksial dan beban lateral. Di sini ada gambar mengenai perbandingan mekanisme transfer beban pada fondasi dangkal dengan fondasi tiang pancang. Kemudian selanjutnya pembahasannya mengenai beban ke bawah atau tekan. Evaluasi daya dukung ujung menggunakan daya dukung ujung sen yang secara implisit memperhitungkan berat tiang dengan rumus sebagai berikut, di mana sen yaitu tekanan dari daya dukung ujung, WF yaitu berat fondasi. Kemudian tekanan gesekan sisi unit yang dimobilisasi atau F adalah daya sisi yang ditransfer dari tiang ke tanah PS per persegi bidang kotak sisi tiang AS dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya yaitu pembahasan yang pertama mengenai transfer beban aksial. Beban aksial adalah beban yang bekerja sejajar dengan suku longitudinal tiang pancang. Tiang pancang transfer beban aksial ke dalam tanah melalui dua mekanisme daya dukung tiang dan gesekan samping. Tekanan ujung tiang adalah hasil dari pemberian tekan antara bagian bawah tiang dan tanah. Sebaliknya, tekanan gesekan samping adalah hasil dari gesekan-gesekan di sepanjang sisi tiang dan daya rekat antara tiang dan tanah. Di sini ada gambar mengenai pemindahan beban struktur dari fondasi tiang ke dalam tanah. Yang pertama mengenai beban aksial ke bawah, yang kedua beban aksial ke atas, dan yang ketiga yaitu beban lateral. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai beban ke bawah tekan dengan kapasitas beban ke bawah P atau nominal PM dicapai ketika daya dukung dan daya gesekan samping mencapai kapasitas nominalnya dengan rumus sebagai berikut. Kemudian beban ke atas atau tarik, kapasitas beban ke atas nominal PN untuk tiang pancang lurus dengan D per B lebih dari 6 adalah dengan rumus sebagai berikut.
Selanjutnya pembahasannya mengenai area kontak T dan AS. Tiang panjang berpenampang tertutup adalah tiang panjang yang kontak antara fondasi dan tanah terjadi di sepanjang permukaan yang terdefinisi dengan baik di sekelilingnya. Tiang panjang berpenampang terbuka atau termasuk tiang panjang tipe baja ujung terbuka dan tiang panjang tipe baja H adalah tiang panjang yang memiliki kontak fondasi tanah yang tidak terdefinisi dengan baik. Nilai desain AT adalah luas ujung tiang atau luas penampang padat, sedangkan AS untuk strata tertutup adalah luas permukaan fondasi yang bersentuhan dengan strata tersebut. Selanjutnya pembahasan mengenai kondisi batas ultimate. Kondisi batas ultimate geometrik atau ULS membahas transfer aksial dari tiang panjang ke dalam tanah dan kapasitas tanah beban tersebut. Terdapat dua metodologi untuk melakukan hal tersebut. Dengan yang pertama yaitu desain tegangan mesin atau KFD, dan yang kedua yaitu desain faktor beban dan tekanan atau yang bisa kita kenal dengan KFD. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai kondisi batas ultimate geoteknik. Dengan menggunakan metode AST, kapasitas penurunan dan kecepatan yang diizinkan menggunakan rumus sebagai berikutnya. Akan dilanjutkan oleh Richard. Ya, selanjutnya yaitu ada faktor keamanan desain F tergantung pada banyak faktor, termasuk yang berikut ini. Pertama, ada jenis dan pentingnya struktur dan konsekuensi kegagalan. Yang kedua, jenis tanah. Yang ketiga, variabilitas spesial tanah. Yang keempat, ketelitian program eksplorasi bawah permukaan. Yang kelima, jenis dan jumlah tes tanah yang dilakukan. Yang keenam, ketersediaan hasil uji beban statis skala penuh di lokasi atau di dekatnya. Yang ketujuh, ketersediaan hasil uji dinamis di lokasi atau di dekatnya. Yang kedelapan, tingkat inspeksi konstruksi dan kontrol kualitas. Dan yang terakhir, probabilitas beban desain yang besar benar-benar terjadi selama masa pakai struktur. Next. Lalu pada tabel 13.1 menyajikan faktor keamanan desain tipikal untuk tiang panjang yang digerakkan berdasarkan jenis kontrol konstruksi. Nilai-nilai dalam tabel ini adalah untuk tiang panjang yang digunakan untuk mendukung struktur biasa pada profil tanah yang umum dengan program karakterisasi lokasi rata-rata. Nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah dapat digunakan untuk kondisi lain. Oleh karena itu, faktor keamanan untuk poros yang dibor bergantung terutama pada ketersediaan informasi uji beban statis, keseragaman uji kondisi tanah, dan ketelitian program karakterisasi lokasi. Next. Faktor keamanan untuk proses yang dibor bergantung terutama faktor keamanan aktual untuk pembebanan ke bawah dan ke atas biasanya jauh lebih tinggi daripada F. Desain yang digunakan dalam rumus. Hal ini disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, kami biasanya menginterpretasikan data kekuatan tanah secara konservatif. Yang kedua, beban layanan yang sebenarnya mungkin lebih kecil dari beban desain, terutama pada bangunan selain gudang. Yang ketiga, dimensi fondasi yang dibangun mungkin lebih besar dari yang direncanakan. Dan yang terakhir, beberapa, tetapi tidak semua, metode analisis bersifat konservatif. Next. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu ada metodologi desain faktor beban dan resistensi. Dengan menggunakan metodologi LRFD, desain tiang panjang harus memenuhi kriteria sebagai berikut, di mana sigma faktor beban kali komponen beban ke bawah kurang dari V kapasitas beban nominal ke bawah, atau sigma faktor beban dikali komponen beban ke atas kurang dari V kapasitas beban nominal ke atas. Next. Lalu ada metodologi desain tegangan yang diizinkan, di mana analisis yang menggunakan beban ultimate yang dihitung menggunakan faktor beban A, SCE 7 dan kombinasi beban memerlukan faktor resistensi yang berbeda.
Bisa dilihat pada tabel 13.3 di mana faktor resistensi geoteknik untuk tiang panjang yang digerakkan dengan menggunakan analisis uji beban dan formalitas penggerak file di layar ya. Next. Lalu pembahasan selanjutnya ada kondisi batas kemampuan servis. Desain tiang panjang yang dibebani secara aksial harus memenuhi persyaratan kondisi batas kemampuan layanan atau SLS. Desain harus memenuhi kriteria, di mana penyelesaian atau pengangkatan kurang dari penyelesaian yang diizinkan atau pengangkatan. Dan yang kedua itu kita akan memasuki pembahasan tentang mobilisasi tahanan tanah, di mana sumber penurunan tiang panjang yang mengalami kompresi elastis selama pembebanan dapat dihitung dengan menggunakan penurunan pada tiang panjang akibat kompresi elastis tiang panjang didapatkan sigma beban tekan di dalam tiang panjang dikali beban tekan tiang dalam panjang dibagi luas penampang melintang dari tumpukan kali modus elastisitas tiang dikali kedalaman di bawah bagian atas fondasi. Next. Lalu pembahasan selanjutnya 13.2 yaitu ada transfer beban lateral. Untuk keunggulan utama tiang panjang dibandingkan dengan fondasi telapak adalah kemampuannya untuk mentransfer beban lateral yang besar ke dalam tanah. Beban lateral tiang panjang disalurkan melalui kombinasi geser dan lentur pada tiang dan tekanan tanah lateral di dalam tanah. Bisa dilihat pada gambar 13.5 di mana transfer beban pada tiang panjang yang dibebani secara lateral. Untuk selanjutnya adalah efek instalasi, tiang panjang yang digerakkan. Konstruksi tiang panjang yang digerakkan menyebabkan perubahan besar pada zona di sekitar tiang panjang termasuk diantaranya yang pertama jenis dan pentingnya struktur dan konsekuensi kegagalan. Lalu yang kedua pergerakan tanah di sekitar tiang panjang. Yang ketiga adalah perubahan kepadatan tanah di sekitar tiang panjang. Yang keempat perubahan kekuatan tanah akibat perubahan kepadatan dan deformasi geser yang besar. Yang kelima, pada kasus tanah jenuh, perubahan tekanan air pori yang berlebih. Dan yang terakhir adalah probabilitas beban desain yang benar-benar terjadi selama masa pakai struktur. Next. Efek pada tanah kohesif. Konstruksi tiang panjang yang digerakkan menyebabkan perubahan besar pada zona di sekitar tiang panjang termasuk yang pertama ketika tiang panjang didorong ke dalam tanah di bawah tiang panjang akan terdorong keluar. Yang kedua yaitu gesekan dan adhesi di sepanjang sisi tiang menyebabkan perpindahan tambahan karena tanah terseret di sepanjang sisi tiang. Yang keempat hilangnya kontak antara tiang panjang dan tanah. Lalu yang terakhir tiang panjang bergoyang selama pemancangan. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada efek pada tanah tanpa kohesif. Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa proses pemancangan dapat memadatkan tanah berkohesi sedang atau gembur dengan cara mendorong tanah keluar dari jalan yang dilalui oleh tiang panjang dan getaran yang menyertainya. Ini adalah gambar ringkasan tekanan air pori berlebih yang terukur pada tanah di sekitar tiang panjang yang dipancang pada tanah lempung jenuh. Next. Lalu selanjutnya ada poros yang dibor. Konstruksi poros yang dibor memindahkan tanah. Dengan demikian, tekanan tanah lateral paling banter akan tetap pada nilai sebelum konstruksi dan kemungkinan besar akan berkurang selama proses konstruksi. Selanjutnya ada tarikan ke bawah atau gesekan kulit negatif. Jika proses konstruksi menciptakan situasi di mana tanah di sekitar tiang panjang mengendap relatif terhadap tiang panjang, maka penurunan tersebut menimbulkan beban gesekan sisi bawah yang dikenal sebagai tarikan ke bawah atau gesekan kulit negatif. Atau jangan disamakan dengan fenomena tarikan ke bawah yang sudah dijelaskan tadi.
Next. Materi selanjutnya yaitu tiang pancang, kapasitas beban aksial berdasarkan uji beban statis. Uji beban statis adalah kategori pertama dari metode untuk mengevaluasi kapasitas beban aksial tiang pancang. Pengujian ini terdiri dari pembuatan prototipe tiang pancang skala penuh di lokasi proyek, yang secara perlahan-lahan menerapkan serangkaian beban uji yang meningkat secara progresif hingga mencapai intensitas yang jauh melebihi beban desain yang diizinkan, dan membuat kurva penurunan. Ini adalah cara yang paling akurat untuk mengevaluasi kapasitas beban aksial dan merupakan standar yang digunakan untuk menilai semua metode lainnya. Untuk tujuannya sendiri, tujuan uji beban statis adalah untuk memverifikasi bahwa prototipe tiang pancang memiliki kapasitas beban yang memadai. Jika tiang pancang bekerja dengan baik di bawah beban uji ini, yaitu tidak mengendap secara berlebihan dan menahan beban tanpa rangkak yang nyata, maka tiang pancang tersebut dianggap layak. Selanjutnya. Uji beban tiang pancang statis konvensional. Peralatannya yang pertama, salah satu metode yang dikenal sebagai uji Henlet menggunakan beban mati seperti balok beton yang ditumpuk di atas platform untuk memberikan reaksi yang diperlukan untuk beban uji. Yang kedua, metode lain untuk mengembangkan reaksi untuk beban uji adalah dengan memasang tiang reaksi di setiap sisi tiang uji dan menghubungkannya dengan rangka beban. Lalu yang ketiga, tiang pancang mengendap atau terangkat dalam kasus uji pengangkatan, sebagai respons terhadap setiap kenaikan beban yang diberikan. Perpindahan ini diukur dengan menggunakan dial gauge atau trafo perpindahan tegangan linear atau LVDT yang dipasang pada balok reference. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Gilang. Baik, terima kasih Sarah. Selanjutnya ada uji beban tiang pancang statis konvensional. Bisa dilihat pada gambar 14.1 penggunaan dongkrak hidrolik. Lalu yang gambar 14.2 itu uji beban statis. Selanjutnya. Selanjutnya ada dua kategori uji beban statis, yaitu uji kontrol tegangan dan uji kontrol pergangan. Yang pertama menggunakan beban yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan yang kedua menggunakan pendekatan yang berlawanan. ASTM D1143 menjelaskan kedua prosedur untuk beban ke bawah, dan ASTM D3649 mencakup pengujian pada beban ke atas. Bisa dilihat pada gambar 14.3 tampilan dekat, ada gambar 14.2 menunjukkan dongkrak hidrolik kapasitas 5.300. Selanjutnya. Selanjutnya uji beban terpelihara. Saat melakukan pengujian beban yang dipertahankan, pekerja lapangan menerapkan beban uji dengan penambahan sekitar 25% dari beban desain. Proses ini dilanjutkan hingga mencapai 200% dari beban desain untuk uji pembuktian beban maksimum ditahan untuk jangka waktu yang lebih lama untuk memeriksa efek creep. Terkadang efek creep juga diperiksa pada beban uji yang sama dengan beban desain yang diizinkan. Lalu ada tes cepat. Tes cepat umumnya membutuhkan waktu 4 hingga 6 jam untuk diselesaikan dan menghasilkan hasil yang diterima secara luas. Ini juga memiliki keuntungan karena membutuhkan lebih sedikit waktu personel. Ini adalah tes yang paling umum dan mungkin merupakan metode terbaik untuk sebagian besar tumpukan. Selanjutnya. Selanjutnya ada interpretasi hasil pengujian. Banyak metode interpretasi telah diusulkan. Yang pertama, Lynch Hansen 1963, Davison 1973, Chin 1970 dan 1972. Lalu yang terakhir ada Butler dan Hoy 1977. Oke, selanjutnya. Selanjutnya pada baja, modulus
elastisitas baja struktural sangat diprediksi. Nilai standarnya adalah dengan rumus sebagai berikut. Lalu pada beton, modulus elastisitas beton yang tidak diperkuat tergantung pada komposisi agregat, kandungan semen, dan faktor lainnya, dan dapat diperkirakan menggunakan rumus sebagai berikut. Lalu pada kayu, modulus elastisitas kayu tergantung pada spesiesnya dan bervariasi dari sekitar 7.000 hingga 10.000 MPa untuk kayu yang biasanya digunakan sebagai tiang pancang. Selanjutnya. Di sini ada metode Davison. Metode Davison juga dikenal sebagai batas offset Davison adalah salah satu cara paling populer untuk menafsirkan hasil uji beban. Suku terakhir dalam rumus ini adalah kompresi elastis suatu tiang yang tidak memiliki gesekan samping. Metode ini memiliki keuntungan karena sangat objektif, sehingga setiap orang yang menganalisis data yang sama akan memperoleh nilai yang hampir sama. Next. Lalu ada metode Brins-Hansen. Brins-Hansen mengusulkan hubungan parabola untuk sifat regangan tanah yang hampir gagal. Dengan menggunakan hubungan ini, dia mencatat bahwa regangan di tanah pada kegagalan adalah 4 kali lipat regangan yang sesuai dengan stres yang sama dengan 80% kegagalan, dan 2 kali lipat ketegangan yang berhubungan dengan stres yang sama dengan 90% kegagalan. Metode ini menempatkan titik kegagalan pada titik puncak penurunan yang menurut beberapa orang merupakan pendekatan yang lebih rasional daripada kriteria penyelesaian yang telah ditentukan sebelumnya yang digunakan oleh Davidson. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Bintang Reka. Oke, terima kasih Gilang. Selanjutnya 14.4 uji beban tingkat statis terinstrumentasi. Instrumentasi menggunakan pengukur regangan, tiang pancang beton, poros bor, tiang pancang auger, dan fondasi beton serupa lainnya dapat diinstrumentasi dengan memasang pengukur regangan ke dalam beton, dengan memasang pengukur regangan pada tulangan, atau dengan memasangnya terlebih dahulu pada batang kembar prefabrikasi yang kemudian ditempatkan bersebelahan dengan batang struktural. Data dari pengukur regangan ini kemudian dapat digunakan untuk menghitung gaya pada tiang pada kedalaman tersebut. Dan dengan demikian dapat menentukan distribusi hambatan gesek samping dan hambatan daya dukung jari kaki. Next. Lalu instrumentasi menggunakan tel-tel. Metode lain untuk melakukan uji beban tiang pancang statis yang diinstrumentasi adalah dengan memasang batang tanda di dalam pondasi. Batang-batang ini memanjang dari bagian atas tiang hingga kedalaman tertentu dan terbungkus dalam selongsong pelindung. Dengan membandingkan penyelesaian batang-batang ini dengan penyelesaian di bagian atas pondasi dan menggunakan modulus elastisitas, kita dapat menghitung gaya pada pondasi yang pada gilirannya dapat digunakan untuk menghitung F dan Q. Tegangan sisa. Tiang pancang yang digerakkan biasanya memiliki tegangan sisa terkunci yang merupakan hasil dari proses penggerak tiang pancang. Pondasi beton cor pada tempatnya dapat mengalami tegangan sisa akibat pemuaian atau kontraksi beton selama proses curing. Tekanan awal tambahan ada pada semua jenis tiang pancang karena beratnya sendiri. Lalu 14.5 uji beban tingkat Osterberg atau OSEL. Uji beban Osterberg pada tahun 1984 menggunakan satu atau lebih dongkrak pancake hidrolik yang terletak di atau dekat bagian bawah poros. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 14.12, perangkat uji beban Osterberg, dan 14.13, sel Osterberg yang sedang dipasang di bagian bawah sangkal tulangan poros yang dibor atau pada kedalaman menengah. Ujian beban Osterberg sering memiliki kapasitas sebesar 130.000 kN atau setara 30.000 K, dan beberapa uji telah dilakukan pada beban hingga 320.000 kN. Ini jauh lebih besar daripada yang praktis dengan kerangka beban atau test cantlets. Lalu uji beban aksial dinamis. Uji beban aksial juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode dinamis yang menerapkan dinamis cepat ke tiang pancang. Metode ini kemudian digunakan untuk menentukan kapasitas beban statis. Yang terakhir ada quotes dari Jake Scalia. Because if you have a strong foundation like we have, then you can build or rebuild anything on it. But if you have got a weak foundation,
You can build anything. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bintang. Untuk selanjutnya, untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya di kolom chat atau bisa langsung on mic. Boleh teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Saya izin bertanya. Iya, boleh Ina. Iya baik, sebelumnya terima kasih banyak Sarah, izin bertanya tadi pada bagian 13.3 pada bagian efek instalasi dijelaskan bahwa konstruksi tiang pancang yang digerakkan itu kan dapat menyebabkan perubahan besar di zona sekitar tiang ya. Itu alasannya karena apa ya? Boleh mungkin dijelaskan, terima kasih. Baik, terima kasih Ina dan juga teman-teman yang sudah bertanya di chat. Kami tampung dulu pertanyaannya, nanti kami akan jawab. Terima kasih. Baik, di sini saya ingin menjawab testing apa saja faktor yang mempengaruhi pembentukan sumber pada tanah. Ini saya akan menjawab menurut Caldwell dan Bateman tahun 1990 dan Miller dan Neger tahun 1997 yang mempengaruhi pembentukan sumber tanah, yaitu yang pertama ada jenis tanah, konsistensi tanah, tegangan in situ, diameter tiang, kedalaman penetrasi tiang, metode pemasangan, laju penetrasi. Begitu, sudah cukup, Bang Reni. Baik, terima kasih Yang Reni atas pertanyaannya. Suara saya terdengar tidak ya? Sudah terdengar, Fitri. Diulang ya? Untuk tadi pertanyaan Devi itu ada berapa jenis uji beban statis dan sebutkan jenis uji beban statis. Untuk uji beban statis itu ada 2,
Ada uji terkontrol tegangan dan uji terkontrol regangan. Yang pertama itu menggunakan beban yang telah ditentukan sebelumnya, variabel independen, dan penurunan terukur atau variabel dependen. Sedangkan yang kedua itu menggunakan pendekatan ASTMD 1143 itu menjelaskan kedua prosedur dan ASTMD 3689 itu mencakup pengujian pada beban ke atas. Gimana Desi? Apa sudah terjawab? Terima kasih kembali Desi. Ini ada di kolom chat ada pertanyaan baru dari Yusri Korinah. Untuk pertanyaannya pada slide 18 dan 19 dijelaskan efek tanah kohesif dan tanah tanpa kohesif pada proses pemancangan. Apakah boleh dijelaskan sifat fisik tanah kohesif dan tanah tanpa kohesif itu sendiri? Jadi Yusri, untuk sifat tanah kohesif itu sendiri adalah tanah yang mempunyai sifat lekatan antara butir-butirnya seperti tanah lempung. Lalu untuk yang tanah non-kohesif itu sifatnya adalah tanah yang tidak mempunyai atau sedikit sekali lekatan antara butir-butirnya atau hampir tidak mengandung lempung, misalnya pasir. Kurang lebih seperti itu, Yusri, apa sudah jelas? Sama Yusri. Untuk pertanyaan dari ini, jawabannya mohon ditunggu ya, Ina.
Mohon maaf untuk pertanyaannya Ina. Masih dicari ya? Eh, saya Bintang Reka Abimayu izin menjawab pertanyaan dari ini. Efek instalasi zona sekitar tiang alasannya karena apa? Jadi efek instalasi zona di sekitar tiang telah memberikan efek yang signifikan terhadap peningkatan daya dukung pondasi tiang. Peningkatan daya dukung pondasi tiang juga diikuti biaya konstruksi bagian bawah dan kebutuhan akan peningkatan lantai dari gedung pencakar langit. Pada kasus ini, ada dua jenis data antara lain sebelum dan setelah pemancangan pondasi tiang. Penyelidikan tanah diperlukan dan dihasilkan setelah pemancangan terjadi perubahan kuat geser tanah. Fenomena itu dinamakan setup. Kira-kira ini atau ini ada mau menambahkan sendiri? Iya, baik. Terima kasih Bintang untuk penjelasannya. Sama-sama ini. Baik, semua pertanyaan tadi yang langsung ditanyakan oleh ini dan juga teman-teman yang di kolom chat sudah kami jawab. Sebelum menutup presentasi kali ini, saya ada sedikit pantun. Ada pengrajin menumbuk besi, kawat dirakit buat pondasi. Mohon izin menutup presentasi, semoga nanti dapat apresiasi. Kurangnya dari kelompok kami, mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.